Ya, yang lalu kita udah membahas mengenai Kisah Rasul pasal 2 itu ya. Di mana kita melihat bagaimana jemaat mula-mula itu berkembang. Mari kita lihat lagi. Ini masih bicara topik di pertanyaan 54, yaitu apakah yang saudara percaya tentang gereja yang kudus dan am? Ya, gereja yang kudus dan am. Saya akan ulang lagi baca pertanyaan 54 ini. Ya, saya bacakan ya. Apakah yang saudara percaya tentang gereja yang kudus dan am? Sekali lagi, arti kudus itu adalah dipisahkan, dikhususkan, dan dikuduskan itu juga dalam arti oleh karya Kristus kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Dan am itu artinya umum, artinya general atau universal, ya, jadi mencakup seluruh bangsa dan seluruh dunia, gereja yang kudus dan am. Ya, dan dikatakan di sini bahwa anak Allah oleh roh dan firman-Nya sejak awal dunia sampai akhir zaman mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup dari jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Ya, inilah gereja yang kudus dan am, yang kekal ya. Kita sudah dijamin bahwa gereja yang Tuhan dirikan itu gereja yang akan terus disertai Tuhan sampai akhir zaman. Dan alam maut tidak dapat mengalahkannya atau menelannya. Jadi itu jaminan kalau alam maut tidak dapat menelan atau mengalahkan, itu adalah suatu jaminan. Oke. Ya, ayat yang kita sudah bahas adalah Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan sekarang kita kembali kepada Kisah 2 ayat 42. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya, saya bacakan juga. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini sudah kita bahas ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu suatu tindakan yang tidak biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka selalu mengacu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sekarang acuan mereka udah total berubah, tidak lagi mengarah kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tapi mengarah kepada para rasul. Dan ini sangat cocok dengan tindakan Allah ini, sangat sudah istilahnya dipatenkan ya. Tindakan Allah ini dipatenkan dalam Efesus 2 ayat khususnya ayat 20.
Efesus 2 ayat 20. Nah, perhatikan ini ya. Jadi yang sekarang saya mau tekankan ini pengajaran rasul-rasul. Ini poin yang sangat penting sekali dalam pembangunan gereja sebagai fondasi pembangunan gereja. Nah, jadi kita tidak bisa mengabaikan yang namanya pengajaran rasul-rasul. Nah, kalau orang bingung, di mana Pak saya bisa belajar pengajaran rasul-rasul? Ya, enggak usah bingung-bingung. Ya, jawabannya di Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru itu boleh dikatakan semuanya adalah pengajaran rasul-rasul. Sudah tertulis semuanya dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau saudara ada yang meragukan Alkitab Perjanjian Baru, lalu maunya cuma Perjanjian Lama aja. Lalu kenapa kamu meragukan Alkitab Perjanjian Baru? Ya karena kan itu hanya isinya surat-surat aja. Dan tidak jelas dasar kita menerima Alkitab Perjanjian Baru itu apa. Tapi kalau Perjanjian Lama kan jelas, Tuhan Yesus saja menghargai Perjanjian Lama. Tapi kalau Perjanjian Baru kan Tuhan Yesus tidak, Perjanjian Baru belum muncul waktu zaman Tuhan Yesus. Dan tidak ada indikasi bahwa Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Nah, ini dasarnya ini. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan pengajaran rasul-rasul di mana? Ya Perjanjian Baru dong. Nggak mungkin Perjanjian Lama karena rasul-rasul belum hidup di Perjanjian Lama. Ya, rasul-rasul hidup di mana? Ya zaman Perjanjian Baru. Dan semua tulisan, nah, maksudnya pengajaran para rasul itu ditulis di Perjanjian Baru semua. Nah, karena itulah Perjanjian Baru itu menjadi landasan bagi kebenaran untuk gereja dan pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan gereja. Dasarnya apa ya? Pengajaran rasul-rasul. Ya. Ini udah jelas, sangat jelas dan tidak perlu diragukan. Jadi kalau Perjanjian Lama nabi, pengajaran nabi-nabi. Di mana itu kita dapat belajar pengajaran nabi-nabi? Ya di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu semua boleh dikata kan nabi-nabi yang memimpin bangsa Israel. Ya sebelum nabi-nabi ada ya memang orang-orang pilihan tertentu yang Tuhan sudah pilih seperti Abraham, Ishak, Yakub. Ya, ada yang bilang Abraham itu juga nabi. Ya, enggak tahu. Bagi saya sih Abraham nabi atau bukan, I don't know. Tapi umumnya orang menerima nabi itu ya Musa lah yang pertama. Ya, seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang Efesus 2. Coba kita lihat Efesus 2. Ini juga penting ya belajar fondasi gereja atau dasar gereja. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Ya, 19 ini pendahuluannya dulu. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing pendatang. Ya, kamu ini jemaat di Efesus. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena mereka sudah menjadi orang percaya, dan orang percaya itu menjadi anggota keluarga Allah. Dan dengan kata lain, mereka sudah menjadi anggota gereja. Gereja yang tidak kelihatan ini maksudnya ya, orang-orang yang sudah bertobat. Nah, gereja yang tidak kelihatan ini, di ayat 20 dikatakan, yang dibangun, nah perhatikan,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi ini pembangunan gereja, dan pembangunan gereja itu berdiri di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi jelas toh tadi saya bilang nabi di Perjanjian Lama, rasul di Perjanjian Baru, dan Kristus Yesus sebagai pusat daripada seluruh ajaran para rasul dan para nabi. Nah, ini lengkap sudah. Tidak ada lagi tambahan. Ya, siapa lagi yang mau dibangun? Siapa lagi yang menjadi dasar dari pembangunan gereja? Nggak ada. Ya sudah ini. Jangan ditambah-tambah lagi. Lalu pendeta-pendeta sekarang ini bagaimana? Apakah pendeta sekarang ini juga landasan bagi pembangunan gereja? Enggak. Pendeta-pendeta sekarang ini bukan landasan gereja. Tolong mic-nya siapa ini yang belum di-mute? Ya, jadi zaman sekarang ini bukan pembangunan dasar. Jadi para pendeta apa tugasnya, Pak? Para pendeta sekarang ini tugasnya adalah mengajar jemaat dari sumber para rasul dan para nabi yang semuanya sudah tertulis di Alkitab. Maka tugas pendeta sekarang, termasuk dalam khotbah, dalam mengajar, dan tugas-tugas yang lain, itu semuanya berdasarkan pada ini ajaran para rasul dan para nabi, di mana semuanya terpusat kepada Kristus Yesus. Nah, inilah makanya kita sangat tegas ya dalam hal ini. Kita tidak mau menerima sekarang pendeta-pendeta yang bergaya nabi, pendeta-pendeta yang bergaya jadi rasul, lalu bernubuat, lalu bilang Allah berkata, Allah berfirman, demikianlah Tuhan berkata kepada saya, dan sebagainya. Nah, itu sudah bohong semua itu. Jadi tidak usah percaya kepada pendeta-pendeta sekarang yang gayanya mau sebagai nabi dan sebagai rasul. Ngomong kosong. Karena apa? Dasar sudah sempurna dibentuk dari para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi zaman kita sekarang adalah zaman menggali ajaran para nabi dan para rasul. Bukan nambah-nambahi, tapi menggali, mempelajari, mengeksplor. Apa itu mengeksplor? Ya, menggali tadi dan mengeluarkan rahasia-rahasia ajaran para rasul dan para nabi itu dijelaskan. Nah, itulah pembangunan gereja. Ya, zaman sekarang ini zaman pembangunan gereja, bukan zaman membangun dasar-dasar. Dasar-dasar itu dibangun terus saja, tidak maju-maju. Kan pembangunan gereja di atas dasar sekarang ini adalah dibangun di atas dasar. Ya, kalau zaman ini masih ditulis, Efesus ditulis ini kan masih rasul-rasul masih hidup, masih mengajar rasul-rasul itu. Ya, itu dasarnya masih dalam proses akan diselesaikan. Tapi kalau zaman kita sekarang sudah tidak ada rasul, tidak ada nabi, sudah selesai. Ya, nah ini penting ini, saudara jangan pikir ini cuma tulisan gitu aja, tidak terlalu penting ini kayak gini, sangat penting.
Karena ini sekarang zaman kita ini banyak nabi-nabi palsu dan rasul palsu. Ya, taunya dari mana? Ya, pokoknya orang yang ngaku-ngaku dirinya nabi pasti nabi palsu sudah. Loh, dari mana Pak taunya dia nabi palsu? Ya, sudah tidak ada nabi kok hari ini, sudah tidak ada nabi. Hari ini sudah tidak ada rasul. Jadi jangan istilahnya, oh nabinya masih kurang, saya tambahin lagi. Tidak ada, itu sudah selesai. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang gereja kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Ini yang terjadi di jemaat mula-mula ini memang kan sudah saya uraikan ya. Lalu dikatakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Nah, sekarang pertanyaannya, hari ini kok rasanya nggak ada mujizatnya? Yang ada mujizat itu malah kelompok yang ya dari kelompok karismatik lah, itu sudah terkenal sekali mujizatnya. Bolak-balik baktian kesembuhan ilahi, festival kuasa Allah, ya, lalu apa ini, tumpang tangan, geblang-geblak, dan sebagainya, lah itu dianggap mujizat. Padahal mungkin itu sudah bukan mujizat lagi, itu sudah semacam hipnotis dan udah melenceng dari kebenaran. Lalu pertanyaannya, hari ini kok tidak berlimpah mujizat seperti pada zaman Rasul, ya, zaman gereja mula-mula? Apakah gereja sekarang ini sudah kurang mengandalkan Roh Kudus atau bagaimana sehingga tidak ada mujizat lagi? Salah, ya. Kita harus hati-hati itu kalau bicara soal mujizat, karena kita seringkali terpancing ya untuk dua ekstrim itu. Ekstrim pertama adalah antipati dengan mujizat. Ekstrim kedua adalah tergila-gila dengan mujizat. Nah, kita terpancing pada dua ekstrim ini. Kalau tidak antipati, ya tergila-gila. Atau juga ada sikap ketiga yang saya juga pernah ajarkan, yaitu sikap cuek-cuek aja. Anti juga enggak, tergila-gila juga enggak, tapi cuek-cuek. Istilahnya enggak peduli lah. Mau mujizat kek, enggak mujizat kek, enggak ada urusan buat gua. Gua yang penting bisnisnya gua jalan gitu. Yang penting keluarga gua harmonis. Yang penting aku beribadah saja dan menjalankan ibadah dengan tertib, ya sudah. Aku tidak butuh itu yang namanya mujizat apa. Aku juga tidak tergila-gila dan aku tidak ya istilahnya tidak peduli lah gitu. Nah, ada yang sikap-sikap seperti itu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kan tadi, kenapa kok sekarang ini tidak seperti dulu ya, yang begitu hebat mujizat dan tanda-tanda yang menyertai. Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Jadi kita kan diskusi ya, jadi bisa kasih pendapat kira-kira kenapa kok gereja sekarang ini tidak berlimpah-limpah mujizat seperti yang dulu gitu. Atau kita malah bilang mungkin gereja kita ini udah memang ditinggal Tuhan. Ada gereja yang nggak ditinggal Tuhan, yaitu yang bolak-balik bikin kesembuhan, yang bolak-balik ada penumpangan tangan, orang geblak, lalu bisa bernubuat bahasa roh.
dan sebagainya. Nah, itu gereja yang disertai Tuhan. Kalau gereja kita ini enggak ada mujizatnya, ya Tuhan mungkin sudah meninggalkan kita. Karena banyak yang menilai gitu juga. Ya, gereja Reform tuh enggak ada Roh Kudusnya karena enggak ada mujizat. Tuhan sudah meninggalkan gereja Reform. Tapi gereja yang hidup pasti disertai banyak mujizat dan tanda-tanda yang menyertai. Nah, silakan, ayo, siapa mau jawab tentang tanda mujizat ini? Nah, saya jawab Pak Andi. Silakan, Bu Kwili. Ya karena gereja mula-mula itu mereka masih perlu, Tuhan masih memerlukan untuk menyatakan otoritasnya terhadap baik para rasul yang dia sudah pilih maupun pada orang-orang percaya, supaya pekerjaan Tuhan lebih nyata, lebih diteguhkan gitu melalui mujizat-mujizat ini. Nah, sekarang kita kan sudah mendapatkan semuanya itu dengan Alkitab. Tuhan tidak lagi berwahyu, sudah berhenti wahyu. Dia hanya iluminasi. Jadi dia mengharapkan kita belajar melalui pembelajaran Roh Kudus yang mengiluminasi kita untuk lebih mengerti pekerjaannya lagi. Jadi artinya dulu dengan sekarang itu tidak sama. Dulu memang itu wahyu belum selesai. Sekarang kan wahyu sudah selesai. Jadi oleh sebab itu mujizat juga tidak banyak lagi gitu. Meskipun tidak mengatakan bahwa tidak ada gitu. Ya. Itu saja Pak. Begitu. Baik, bagus. Jadi dulu memang dibutuhkan. Kalau sekarang Alkitab sudah lengkap dan ya kita sekarang berfokus kepada firman-Nya. Tapi kalau ditanya lagi, loh, apa kita sekarang sudah tidak butuh mujizat? Kita sudah merasa lebih mampu dari orang-orang dulu gitu. Udah dikasih mujizat, Pak. Udah dikasih mujizat. Kalau kalau pengertian sederhana saya sih, udah dikasih mujizat sama Tuhan. Yang dulu saya orang berdosa, sekarang udah dibenarkan. Itu udah mujizat banget. Tinggal nurutin aja. Tinggal nurutin aja firman. Ya, itu bagus. Udah, saya sih sederhana aja. Ya, bagus. Udah, saya terus terang kadang-kadang masih kesel Pak. Orang tuh yuk kita datang ke mujizat penyembuhan, ke mujizat ini, nanti kita sakit bisa sembuh. Aduh, saya tuh pala saya pening. Udah nih orang belum percaya apa gitu. Itu Pak masih ganjel pikiran saya, kesel. Ini kalau ada di Zoom atau apa gitu ya, saya langsung matiin aja dah, delete. Sorry ya teman-teman, ada yang mau ngajak-ngajak denger atau apa, saya udah trauma Pak. Kita udah dikasih mujizat, mau tambah lagi. Tapi mujizat dari orang. Mujizat dari orang apa gitu. Umpamanya Ibu Kwili suruh lihat ya mujizat. Udahlah saya delete aja. Maaf ya teman-teman ya. Gitu ya. Ini saya orang yang masih kesel. Jadi Bu Lani nggak tertarik mujizat ya? Ya tertarik, bukannya tertarik Pak, bukannya tertarik. Jadi saya udah serahkan pada Tuhan ya. Saya sakit, nanti yang nyembuhkan ya Dia. Kalau nggak nyembuhkan ya apa aja gitu loh. Yang penting kita berdoa dan kita turutin aja apa gitu loh. Saya udah percaya penuh. Jadi soal mujizat apa ya pasti ada lah Pak. Kalau kita sakit bisa sembuh atau apa, kita udah percayakan. Gimana sih kalau seorang anak udah percayakan kepada ibu bapaknya, ya terima aja. Udah percaya, yakin penuh. Pasti masih ada Pak. Jujur ya, karena kalau saya melihat ya, seringkali orang-orang yang baru percaya, Tuhan masih memberikan seperti maksudnya untuk dia bertumbuh. Sebelum dia bertumbuh, mungkin dia mendapatkan banyak hal yang dia merasa itu mujizat.
Tapi itu Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan mau terus-terus memberi dia mujizat, tapi kadang-kadang untuk meneguhkan dia sebelum dia betul-betul bisa makan daging. Ya kadang Tuhan juga izinkan semuanya, itu berarti bukan berarti mujizat itu sudah tidak ada. Tetapi mujizat itu tidak bisa kita nuntut, atau kita tidak bisa maksudnya menjadikan itu menjadi fokus ajaran. Itu yang saya pikir harusnya orang mengerti gitu. Karena ya seperti yang tadi saya katakan bahwa mujizat itu memang diperuntukkan oleh Tuhan itu untuk menyatakan otoritasnya, untuk orang yang dia sudah pilih, dan juga untuk gereja yang dia sudah tebus gitu. Iya, mujizat masih ada. Cuman saya pribadi masih, hati saya tuh masih kesal gitu ya. Ya itu orang yang belum kuat imannya ya masih memerlukan mujizat ini. Karena saya yang dulu sering jadi trauma, banyak temen tuh ajakin ke Benihin. Ibu Lani sudah kuat imannya ini Pak Andi. Jadi imannya Ibu Lani sudah kuat sekali ini Pak Andi. Enggak. Saya tuh hanya patuh aja. Saya orang lemah, cuman saya nggak mau ditinggalkan aja, mau sama Bapak di surga gitu aja. Saya orangnya lemah. Jadi saya udah tahu gitu, males lah. Iya, sampai gitu. Kesal karena itu imannya sudah kuat, jadi kesal dengan orang punya iman yang tidak kuat. Iya gitu ya Bu Lani. Ya, oke. Silakan yang lain kalau ada yang pendapat tentang mujizat. Kenapa kok dulu berlimpah-limpah mujizat, sekarang kok enggak seperti dulu lagi begitu? Gimana? Apa jawabannya? Apalagi reform ini kurang mujizat ini. Ya. Kalau karismatik kok berlimpah-limpah. Nah, kenapa mereka bisa berlimpah-limpah? Reform mujizatnya menurut saya paling banyak. Ya itu kan katanya Bu Lani. Cuman nggak digembar-gembor yang fenomena. Oke. Ayo pendapat lain silakan. Saya kepengen dengar nih suara-suara yang jarang muncul ini. Pak Arthur, ayo Pak Arthur. Kasih pendapat. Ya, kalau saya pikir memang benar yang dikatakan kan, kalau mujizat itu dilakukan kan sebagai tanda ya, dan untuk menunjukkan bahwa otoritas Tuhan dan ada maksud tertentu yang Tuhan ingin nyatakan dalam mujizat-mujizat itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya zaman sekarang pun ya mujizat ya terjadi teruslah tiap hari. Kalau orang yang tidak percaya firman tiap hari bisa dibangkitkan, dilahirkan baru, mengenal Kristus kan juga suatu mujizat kan. Gitu. Dan sebenarnya pun saya lihat di Alkitab mujizat itu cuman dilakukan dalam per-per gitu ya Pak Andi ya. Yang pertama seperti Musa Yosua, udah itu Elia Elisa, dan yang zaman baru itu Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya ya. Enggak juga. Terhadap orang zaman Yahudi, ya. Daniel itu juga ada mujizat. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego itu kan juga mengalami mujizat juga. Ya, justru ini ya, kembali lagi ke esensinya ya. Sebetulnya seperti yang tadi Pak Arthur bilang, mujizat itu tanda. Nah, tanda itu kalau kita kembali ke doktrin Allah dan doktrin Alkitab, tanda itu ada ditempelkan pada tiga jabatan. Sekali lagi, mujizat itu nempel dalam 3 jabatan. Jabatannya adalah jabatan nabi, makanya ada tanda-tanda nabi atau tanda kenabian. Lalu ada rasul, yaitu tanda-tanda kerasulan. Lalu Mesias, yaitu tanda-tanda mesianik. Nah, 3 jabatan ini nempel tanda.
Lalu yang general adalah tanda-tanda orang percaya. Itu general, bukan jabatan, tapi secara umum. Ya. Nah, kalau yang jabatan tadi itu saya bilang pakai istilah nempel itu karena memang Tuhan pakai nabi itu yang untuk meneguhkan bahwa dia adalah nabi itu Tuhan sertai dengan mujizat-mujizat. Contoh Musa ya. Musa waktu diangkat jadi nabi kan Musanya minder loh. Tuhan, saya nanti menghadap Firaun. Bagaimana Firaun bisa percaya kalau saya diutus Tuhan? Nah, lalu Tuhan bilang, ya saya akan menyertai kamu. Menyertai bagaimana? Ya nanti lihatlah. Kamu pokoknya bawa tongkat aja. Lalu tongkatnya kan itu istilahnya diuji coba dulu. Ayo tongkatmu lempar, langsung kan jadi ular atau gimana gitu tongkatnya. Ya, sampai kaget. Ya kan, jadi nah itu memang Tuhan kasih tanda-tanda itu untuk meneguhkan bahwa Musa betul-betul nabi yang diutus oleh Allah. Dikasih tanda-tanda. Nah, itu contoh ya. Contoh bahwa Musa itu Tuhan itu meneguhkan Musa itu dengan tanda-tanda. Nah, demikian juga nabi-nabi yang lain. Makanya ada tanda kenabian. Tapi kalau jabatan lain tidak ada. Misalnya raja. Tanda kerajaan atau tanda raja. Tidak ada tanda raja. Ya. Kalau tanda kenabian ada. Atau jabatan orang Lewi misalnya. Tanda kelewian. Tidak ada. Ya, yang tandanya cuma 3 itu aja sudah. Atau tanda pendeta. Tidak ada tanda pendeta ya. Pendeta ya biasa-biasa aja. Nah, itu kan tanda kenabian, tanda kerasulan, tanda mesianik. Ya. Nah, jadi kita harus paham ini mujizat itu nempel di situ. Nah, kalau mujizat sama tanda orang percaya, ya, tanda orang percaya itu memang berarti saudara dan saya bisa sewaktu-waktu Tuhan pakai dalam momentum tertentu dengan disertai tanda-tanda yang meneguhkan atau Tuhan memang mau pakai kita untuk membawa orang datang kepada Injil yang benar. Nah, Tuhan bisa pakai itu dengan memberikan kita tanda. Tapi tanda itu tidak permanen pada diri kita. Nah, perhatikan itu ya. Kalau tanda kenabian kan Nabi memang selalu, meskipun tidak permanen, benar-benar permanen, tapi istilahnya tanda itu menyertai gitu loh. Meskipun juga tidak setiap waktu dia bisa bikin mujizat juga enggak. Tapi menjadi ciri, tanda itu menjadi ciri. Makanya disebut tanda, tanda kenabian, tanda kerasulan, tanda mesianik. Seorang Mesias itu pasti disertai tanda-tanda luar biasa. Nah itu, jadi Kristus itu juga membuat tanda-tanda luar biasa. Nah tapi tanda orang percaya ini kembali ke tadi, saya dipakai sekali, lalu sudah ya itu aja. Saya cuma dipakai waktu itu aja. Misalnya saya mengabarkan Injil di suatu pedalaman. Tuhan mau pakai saya di pedalaman itu untuk membuat orang-orang di pedalaman itu percaya. Dengan saya mendoakan anaknya yang sakit misalnya, sembuh sungguhan. Wah, mereka kagum dan percaya. Tapi mungkin ya hanya sekali itu aja. Selanjutnya saya mendoakan orang sakit tidak sembuh, malah mati. Ya, ada orang bilang, loh itu juga tanda Pak, membawa kematian. Ya, yang pokoknya tidak nempel. Saya tidak menjadi orang sakti, artinya menjadi orang yang terkenal. Wah, dia itu memang
seorang hamba Tuhan yang sakti misalnya. Doanya selalu dikabulkan Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Itu kita sebagai orang percaya itu sewaktu-waktu bisa dipakai, sewaktu-waktu juga enggak juga. Nah, tapi ada tapinya lagi. Tanda-tanda itu juga meskipun tadi nempel di nabi, di rasul, di Mesias, tapi juga pada saat-saat tertentu tanda itu udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, sudah cukup lah. Istilahnya dia sudah diteguhkan sebagai rasul, sebagai nabi, ya sudah cukup. Setelah itu sudah cukup. Setelah itu tanda-tanda itu juga lenyap kok. Jadi kalau saya tadi kan tanya, kenapa sekarang kok tanda-tanda berkurang? Nggak usah sekarang, dulu aja sudah berkurang. Zamannya Rasul Paulus pertama kali pelayanan, tanda-tandanya luar biasa. Tapi setelah Rasul Paulus pertengahan dan makin mengakhiri pelayanannya, udah tanda-tandanya makin lama makin lenyap. Dulu di penjara, nyanyi-nyanyi, penjaranya gempa bumi, pintu penjara terbuka, dan dia bebas, dan kepala penjara bertobat. Wah, tandanya kan luar biasa itu, tanda penyertaan Tuhan. Petrus di penjara dilepaskan. Ya, hebat itu tanda-tanda yang menyertai para rasul. Sapu tangannya Rasul Paulus juga membawa banyak mujizat dan kesembuhan. Tapi itu di awal-awal pelayanan. Pada akhir-akhir pelayanan, Rasul Paulus dipenjara lagi. Tidak pernah dilepaskan. Tidak pernah ada gempa bumi lagi. Selalu ditawan. Sampai akhirnya dia dihukum mati. Sama, Nabi juga begitu. Banyak Nabi yang dibunuh juga. Padahal dia awal-awalnya juga disertai Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Sama seperti Mesias, Kristus. Kristus juga, tanda-tanda yang menyertai Kristus luar biasa, hebat. Tapi pada saat-saat tertentu dia menjadi lemah. Misalnya dicambuk, ya, pada saat dicambuk dan sebagainya. Loh, kenapa kok enggak dibuat tubuhnya kebal aja, ya toh? Dicambuki 100 kali tidak berdarah sama sekali. Wah, itu mungkin lebih kejutan itu. Ya, Kristus sakti atau dicambuk, cambuknya yang rusak malahan. Tubuhnya seperti beton yang tidak akan sobek sama sekali kulitnya misalnya gitu. Kenapa tidak dibuat mujizat seperti itu? Itu mungkin lebih spektakuler dan lebih mengagumkan banyak orang kalau Kristus dicambuk nggak berdarah-darah dan dia menjadi Superman sekali ya. Malah yang nyambuki itu langsung dipukul ngeletak langsung, seperti cerita-cerita silat gitu jadinya. Tapi enggak, lemah. Kristus begitu lemah, begitu tidak berdaya, mengalami kesakitan juga. Nah, itu. Jadi memang ada waktunya. Semua ada waktunya. Jadi bukan hanya sekarang berkurang. Itu kita harus kasih penjelasan pada orang-orang yang bilang, sekarang kok gereja kita kok sekarang tidak ada mujizat lagi. Siapa yang bilang nggak ada mujizat? Mujizat pasti ada. Cuma ya tadi sudah disebut sama Bu Lani, Bu Willy. Ya, cuma nggak diekspos. Ya, saya sendiri pernah mendoakan orang dan sembuh dari penyakit kankernya. Benar ini, saya bukan cerita bohong. Kalau bohongan buat apa? Ini yang bersangkutan memang sekarang sudah, karena itu sudah ibu sudah oma-oma tua ya, dan sudah meninggal sekarang. Tapi anaknya masih ada. Nah, itu menjadi saksi itu anaknya itu. Waktu mamanya kena kanker itu minta didoakan sama saya doakan. Dan dokter-dokter di Indonesia sudah hopeless. Nah, mereka mau ke RRC, mau berobat di sana, lalu kami doakan kan.
Saya doanya juga biasa-biasa, enggak doa yang teriak-teriak gitu atau bernubuat apa macam-macam, enggak, cuma mohon sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan lah. Tapi kalau Tuhan memang apa, saya selalu kalau dalam doa itu menguatkan ya. Tapi kita itu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang baik. Dan biarlah ibu yang saya doakan ini siap menghadapi segala risiko. Saya malah gitu doanya. Siap menghadapi segala risiko. Tapi kalau Tuhan mau berbelas kasihan, kami juga percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Lalu dia akhirnya berangkat ke RRC. Lalu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai cukup lama itu saya tidak pernah dengar beritanya. Saya pikir, waduh, sudah meninggal ini mungkin. Karena apa? Kalau sembuh kan mestinya ada kabar baik ya. Tapi kalau meninggal ya mestinya kasih kabar juga. Enggak ada, meninggal juga enggak, sembuh juga enggak tahu. Jadi mungkin ya masih berobat terus mungkin ya. Setelah berapa bulan kemudian cukup lama, lalu kembali lagi ke Indonesia, ketemu lagi sama saya. Tantenya masih datang lagi ke gereja. Lalu kita tanya kan, gimana berobat di sana? Ya, saya pikir pengobatannya berhasil, buktinya kan masih hidup kan, pengobatannya berhasil gitu. Ceritanya ternyata konyol gitu. Setelah diperiksa di sana, kankernya nggak ada sama sekali. Padahal di sini sudah keliling dokter-dokter, sudah dicek di laboratorium, sudah malah dokter angkat tangan, makanya berangkat ke sana. Di sana diperiksa, 0, nggak ada. Itu kan kaget kan? Lalu kita merasionalisasikan dan kita mengatakan, itu berarti analisa dokter-dokter di sini yang goblok-goblok. Salah itu, analisanya salah itu. Ya, kemungkinan itu sih ada juga, tapi kan bukan satu dokter. Ini sudah beberapa dokter yang memeriksa, dan kemudian juga sudah tes laboratorium. Ya, itu tidak bisa disangkal begitu aja. Lalu kita bilang, itu salah periksanya. Kalau saya percaya bahwa itu tangan Tuhan yang menyembuhkan. Benar. Kita juga jangan jadi orang yang nggak mau percaya mujizat ya. Lalu kita bilang, wah, itu memang itu sudah salah dokternya, periksanya nggak betul itu. Jadi kita nggak percaya kalau itu mujizat. Kenapa nggak percaya? Saya sampai hari ini percaya bahwa mujizat itu benar-benar ada. Cuma kita nggak gembar-gembor gitu aja memang. Wah, nggak langsung bersaksi di mimbar. Ya, kenapa kita tidak lakukan itu juga? Karena nanti kalau kita hanya mengutamakan kesaksian-kesaksian yang semacam itu, nanti orang yang tidak mengalami mujizat pasti kecewa sama Tuhan. Ya, pasti orang yang seperti itu akan mundur dari Tuhan. Tuhan tidak mengasihi aku. Buktinya aku tidak dikasih mujizat. Dia dikasih mujizat. Saya kok tidak. Kenapa? Nah, itu kadang-kadang kesaksian-kesaksian itu, ya itu yang saya pernah bilang kan, Tuhan tuh baik. Wah, ada yang bersaksi begitu. Tuhan tuh luar biasa, menolong tepat pada waktunya. Ya, mama saya sembuh. Ya, luar biasa kasih Tuhan itu. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan itu maha baik. Ya, kesaksiannya gitu terus. Nanti bagi yang tidak sembuh pasti, ya berarti Tuhan baik bagi kamu, tidak baik bagi saya. Tuhan mengabulkan doamu, tapi tidak mengabulkan doa saya. Tuhan baik bagi kamu, bagi saya kejam. Nah, bisa begitu loh. Kalau orang tidak menangkap dari kesaksian itu ada suatu, sebetulnya harus ada berita yang tetap kembali kepada Alkitab. Sembuh, tidak sembuh,
Tuhan tetap mengasihi kita. Mujizat tidak mujizat, Tuhan tetap berbuat yang terbaik bagi kita. Itu yang mesti kita pegang. Mati atau tidak mati, Tuhan tetap menyertai kita. Nah, itu mestinya dibimbing seperti itu. Kalau setiap kali ada kesaksian-kesaksian mujizat tuh, bimbingannya itu ke arah yang benar gitu loh. Jangan Tuhan baik, menolong tepat pada waktunya, aku tidak jadi mati, Tuhan menyembuhkan aku, mujizatnya nyata. Ya, yang bagi yang mati bagaimana? Ya, bagi yang menjurus pada kematian, yang mati ya sudah tidak merasa apa-apa. Yang sedang menuju pada kematian ini bagaimana? Bagaimana mendengarkan hal-hal seperti itu? Kalau tidak ada penjelasan yang komprehensif tadi. Ya. Jadi prinsip Alkitab tetap mujizat, tidak mujizat, Tuhan tetap melakukan yang terbaik. Ya. Mati atau tidak mati, Tuhan tetap menyertai aku. Walaupun aku sedang menuju pada kematian, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu poinnya. Mari kita belajar menjadi orang yang beriman yang benar. Jangan beriman tuh kalau baik, Tuhan tuh baik karena bisnisku untung besar. Puji Tuhan. Ya, Dia Maha baik. Tuhan tuh baik, aku sembuh dari penyakitku. Tuhan menolong aku, tidak pernah meninggalkan aku. Ya, Dia selalu tepat pada waktunya dan sebagainya. Itu semua kata-kata yang klaim-klaim yang justru merusak iman orang Kristen untuk melihat kebenaran yang secara seutuhnya. Ya. Oke. Jadi benar itu tadi dijawab begitu. Siapa yang bilang tidak ada mujizat? Ada. Cuma kita nggak mengekspos, itu pertama. Yang kedua, kita memang tidak tergila-gila dengan mujizat. Artinya mujizat itu bukan segala-galanya. Mujizat itu anugerah umum kok. Anugerah umum. Kenapa anugerah umum? Karena orang yang bukan Kristen pun juga bisa mengalami mujizat. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali cuma 1, yang 9 menghilang. Itu menunjukkan yang beriman cuma 1 orang. 9 orang tidak beriman. Berarti 9 yang tidak beriman bisa terima mujizat. Jadi mujizat bisa dialami oleh orang yang tidak beriman. Yang nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Itu berarti anugerah umum kan mujizat itu. Dan saya katakan lagi apa? Orang yang terima mujizat, kesembuhan misalnya, orang itu nanti suatu saat sakit lagi juga. Entah sakit apa, mungkin sakit lain lagi. Dan akhirnya mati. Orang yang terima mujizat pun akhirnya mati. Kalau tidak percaya, tunggu aja. Yang ngalami mujizat-mujizat itu, tunggu aja hidupnya. Suatu saat mati. Kalau tidak, kita yang mati duluan. Kalau kita mati duluan, ya kita tidak bisa lihat dia mati. Tapi saya sudah banyak ngalami itu. Ya, pendeta-pendeta yang gila-gila mujizat itu mati satu-satu. Ya. Ya, kalau mereka selalu mujizatnya, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan itu baik, menyembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Pada saat aku mau mati, Tuhan tolong aku. Tuhan lepaskan aku dari, meluputkan aku dari kematian. Akhirnya mati juga. Nah, waktu dia mati, apa Tuhan tidak menolong dia? Apa Tuhan tidak meluputkan dia? Apa Tuhan itu teledor waktu itu dan melupakan dia? Konyol kan kalau pendapatnya seperti itu.
Mari kita kembali kepada prinsip-prinsip yang benar. Oke, ada tanggapan mungkin? Ini sudah hampir jam 10, ini tidak terasa ini. Saya sedikit, Andi. Silakan Pak Elian. Tadi saya mau masuk, menjeda, cuma akhirnya saya mendapat jalan, Pak. Saya tertarik tentang 10 orang kusta. Iya. Itu anugerah umum. Wah, saya langsung berpikir begini, Pak. Orang yang diterima mujizat di event tertentu, betul-betul, Pak, dia mendapatkan anugerah umum. Tapi apakah mereka itu akhirnya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Itu dia tidak terima, Pak, anugerah khusus itu gitu loh. Iya. Ada satu, Pak, ini kira-kira beberapa minggu yang lalu, pada saat saya mau bangkit kembali setelah stroke ini, saya tahu keponakan saya dari istri itu luka, Pak, kena ginjal kaki kanannya. Tidak hampir putus, cuma tidak bisa jalan normal. Saya tergerak untuk datang ke sana karena dia seorang pemain networking kan gitu ya. Dan saya tahu dulu saya pernah menawarkan networking, ternyata dia berhasil di sana. Poinnya adalah waktu saya mau berkunjung, saya mau menawarkan produk saya. Dalam perbincangan, dia memperlihatkan YouTube yang di Kalimantan itu, Pak. Terus dia bilang gini, kalau dia tuh dekat di sini, saya mau ke sana. Dia langsung promosi beliau ini. Dalam hati saya begini, Pak. Ini saya mau nawarkan dia menjalankan produk saya, tapi dia mengangkat tentang hamba Tuhan ini. Saya pikir saya mau koreksi atau enggak, saya diem, Pak. Saya berdilema betul. Dilemanya saya begini, dia bilang kalau beliau dekat, saya mau, Pak. Saya mau ke sana untuk kakinya. Dalam hati saya, aduh, dia seorang Hindu, tapi begitu terobsesi dengan mujizat yang dilakukan oleh beliau yang di Kalimantan. Saya langsung mau mengkoreksi atau enggak. Saya berdilema betul, Pak. Karena saya tahu konsep mujizat itu akhirnya, Pak, mengangkat 10 kusta. Waktu itu saya enggak teringat tentang 10 kusta. Saya cuma mau ngomong atau enggak. Kalau mau ngomong, salah. Karena dia sedang mengagumin Tuhan kita. Iya. Pertanyaan saya, Pak, kalau Pak di posisi saya, apakah Pak akan ngomong? Kalau Pak penginjil, pasti Pak ngomong dong. Saya bukan penginjil, Pak. Saya mau merekrut dia untuk bisnis. Tapi Tuhan memberikan satu wacana dilema peperangan batin kepada saya. Ngomong enggak. Kalau ngomong salah karena dia sedang mengagumi Tuhan kita kan gitu ya. Iya. Ya, thank you, Pak. Thank you. Jadi kesimpulannya begini, saya langsung aja pada kesimpulan ya dan mengakhiri siaran ini. Kita tidak perlu menghalangi orang untuk kalau dia betul-betul membutuhkan mujizat. Memang siapa tahu memang itu jalan Tuhan untuk dia bisa percaya sama Tuhan, ya mungkin. Dan kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu jalan Tuhan tuh mau pakai yang mana, kita nggak tahu. Jadi dalam konteks tadi anugerah umum, siapa saja Tuhan bisa sembuhkan. Ya termasuk orang yang kita layani ini mungkin juga Tuhan mau sembuhkan juga bisa. Tapi juga belum tentu itu jalan Tuhan untuk membuat dia percaya, juga belum tentu. Jadi bagi saya percuma ngajari orang yang belum percaya untuk doktrin kesembuhan. Ya nggak ada gunanya lah, wong itu kebutuhan dia itu memang sembuh kok waktu itu. Kebutuhan dia itu sembuh. Dan kita ajar untuk beriman ya nggak bisa, mau percaya aja belum kok mau beriman bagaimana. Lalu kita bilang Tuhan itu baik meskipun kamu nggak sembuh.
Dia mungkin pikir ini teori apa. Yang penting ya bagi gue ya kesembuhan sekarang gitu loh. Sama seperti misalnya kita menghadapi orang lapar gitu, udah nggak makan seminggu, lalu kita datangi, kita injili, Tuhan tuh baik sama kamu. Ya, meskipun kamu nggak makan pun Tuhan tetap baik. Orangnya mungkin maki-maki sama kita ya. Enak aja lu ngomong ya. Gua ini lagi kelaparan, gua ini butuh makan kok. Cuma bicara-bicara Tuhan baik-baik aja gitu. Apalagi bicaranya hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman-Nya digebukin. Nah iya, dia lagi butuh makan. Lalu kita khotbahi, harus beriman, percaya sama Tuhan. Ya, makan tuh hanya nomor 2, makan itu. Ya kita harus bijak. Ya, kita sedang berbicara kepada siapa. Jadi kalau tadi saya ngajari tentang mujizat, kan pelajaran untuk kita, bukan untuk orang yang tidak beriman itu. Yang belum beriman itu ya Tuhan bisa lakukan yang mungkin bagi kita bodoh. Ya saya sendiri dulu kan banyak juga punya pengalaman bodoh waktu saya belum percaya. Atau saya masih baru menjadi orang Kristen. Banyak pengalaman bodoh. Yang kalau saya sekarang lihat itu bodoh, tapi bagi saya dulu, waduh, luar biasa sekali pekerjaan Tuhan bagi saya itu. Nah, itu bisa begitu. Jadi, oke, jadi kita tidak anti mujizat, kita juga tidak gila mujizat. Kita percaya mujizat itu anugerah umum, Tuhan bisa berikan mujizat kepada siapa saja. Termasuk orang yang nggak percaya pun Tuhan juga bisa kasih anugerah mujizatnya. Tapi mujizat itu hanya sementara saja. Mujizat bukan segala-galanya. Dia hanya tanda. Tanda itu berarti bukan tujuan. Yang penting adalah menangkap tujuan dari Tuhan yang memberikan mujizat. Apa tujuan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya itu? Berarti ada message, ada berita di balik mujizat. Nah, sebagai orang percaya, kita bukan gila mujizatnya atau kecanduan mujizatnya, kita harus menangkap berita di balik mujizat. Itu yang disebut dengan message, ya. Kabar, berita yang daripada Tuhan. Itulah yang dibalik mujizat, itulah yang justru jauh lebih penting dari mujizatnya. Itu untuk kita yang sudah percaya. Tapi untuk mereka yang belum percaya, ya pasti mungkin mujizat nomor 1. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen yang selalu mujizat, itu menunjukkan mereka itu belum orang percaya. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh percaya, mujizat tidak lagi nomor 1. Ada mujizat, puji Tuhan. Tidak ada mujizat, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya Tuhan punya maksud yang terbaik bagi saya. Dan biarlah hidup saya tidak untuk saya lagi, tapi hidup saya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan saya. Ya, Tuhan memberkati bagi kita semua. Dan saya berhenti sampai di sini. Dan kita berdoa ya. Saya minta Ibu Kwili pimpin kita dalam doa. Masih ada Bu Kwili? Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa belajar satu pelajaran untuk supaya di dalam kehidupan kita Tuhan, seringkali mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kami. Tapi melalui firman Tuhan, Engkau mengajar kepada kami bahwa apapun yang terjadi, bahwa itu adalah yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau juga tidak pernah membiarkan kami dibuat menjadi tergeletak ataupun hal lain. Kiranya ini menjadi pegangan kami Tuhan, supaya di dalam menghadapi hari lepas hari, kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Belajar lebih mengerti
siapa Tuhan, sehingga kita belajar hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Tuhan, hamba-Mu, Pendeta Andi Halim, yang Kau pakai untuk juga membuat kami lebih mengerti hari lepas hari. Kiranya ini bukan sampai di sini saja, tetapi itu juga bisa kami menjadikannya berkat bagi orang lain yang memerlukannya. Sebab kita tahu Tuhan, hari-hari ini jahat, dan banyak sekali jikalau kita tidak kembali kepada kebenaran itu, maka kita begitu gampang dibawa arus daripada gelombang dunia yang begitu kejam dan begitu kuat. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan hidup. Oleh sebab itu, biar Tuhan melalui Roh Kudus senantiasa memberikan kita kerinduan untuk selalu kembali kepada firman-Mu Tuhan, bukan kepada hal-hal yang sementara, kenikmatan, bahkan mujizat-mujizat yang membuat kita Tuhan senang sesaat, tetapi hancur untuk lebih jauh Tuhan. Biarlah Tuhan juga membimbing daripada juga pelajaran-pelajaran distris untuk supaya setiap anak-anak Tuhan untuk bisa bertumbuh dan juga dikuatkan di dalam pengajaran, dibangun di atas dasar yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin.